Selamat datang kembali di channel Otamega TV, membahas seputar manga dan manhwa. Kali ini Mimin akan kembali melanjutkan alur cerita kembali dari dunia dewa. Sebelum lanjut ke ceritanya, ada info sedikit. Di beberapa video channel ini, ada yang menyarankan untuk mengganti nama MC-nya. Maka dari itu, Mimin akan mengganti namanya. Dan untuk yang mau berbagi rezeki buat Mimin, silahkan cek deskripsinya. Mimin sudah menyiapkan linknya. Oke, tidak usah lama-lama, kita langsung aja ke alur ceritanya. Di part sebelumnya, setelah menyerap jiwa hati api King Lian, kekuatan King meningkat ke Xingjing level 7. King memanggil hati api King Lian, lalu hati api King Lian muncul. King menanyakan di mana keberadaan tubuhnya saat ini. Kemudian, hati api King Lian menjelaskan bahwa 3000 tahun yang lalu, orang yang terkuat di perguruan Singkong yang telah memisahkan tubuh dan jiwanya. Jiwanya disegel di tempat ini, sedangkan tubuhnya disegel di perguruan Singkong. King pernah mendengar cerita bahwa orang yang disebut pedang angin tanpa aurora diakui oleh orang-orang di dunia manusia sebagai orang terkuat, hingga tidak ada orang yang bisa menandinginya. Sejak awal telah berhasil mencapai tingkat kesucian, namun ketika berada di dunia dewa, dirinya tidak pernah mendengar namanya. Hingga King mengira masih ada dunia lain lagi selain dunia manusia dan dunia dewa. Kini King menemukan tujuan baru, yaitu mencari tubuh hati api King Lian di perguruan Singkong. King pun menuju perguruan Singkong sambil berburu binatang buas agar kekuatannya terus meningkat. Singkat cerita, ketika malam tiba, King menemukan mayat seseorang dari perguruan tinggi Tianyuan, tak jauh dari mulut goa, dan juga dirinya merasakan ilusi tingkat tinggi dari dalam goa. Saat King masuk ke goa itu, tiba-tiba roh purba ketakutan naik ke bahu King dengan tubuhnya yang gemetaran. Dan tak jauh di depan King terlihat banyak mayat yang tergeletak. Merasa kesal dengan perilaku roh purba, King menariknya agar roh purba turun dari bahunya. Akan tetapi roh purba lagi-lagi naik ke bahu King. Tak berselang lama, King sampai di dalam goa. Ia melihat orang-orang dari perguruan tinggi Tianyuan sedang saling membunuh satu sama lain akibat terkena ilusi tingkat tinggi. Namun ada 3 tetua yang tidak terkena ilusi itu. Akan tetapi mereka tidak bisa menemukan keberadaan yang mereka cari. Ternyata mereka sedang mencari buah 7 dewa Jiki. Buah 7 dewa Jiki adalah buah yang bisa menaikkan level kekuatan secara instan. Namun untuk mendapatkan buah 7 dewa Jiki harus menunggu selama 300 tahun. Dan untuk mendapatkannya juga tidaklah mudah karena dilindungi hewan roh yang mampu mengeluarkan ilusi tingkat tinggi. Demi mendapatkan buah 7 dewa Jiki, mereka mengorbankan para muridnya. Untuk mengetahui keberadaan buah 7 dewa Jiki, King menggunakan kekuatan hati api King Lian di kedua matanya. Tak berselang lama, King melihatnya. Ternyata buah 7 dewa Jiki dan hewan roh penjaganya berada di kolam belakang para tetua itu. King tercengang begitu melihat hewan roh penjaga. Ternyata itu adalah tikus pemakan roh yang bisa menelan kekuatan roh, keturunan, bakat, bahkan nasib orang. King teringat perkataan kaisar dewa sebelum dirinya yang merupakan kaisar pemakan roh. Ketika sedang mabuk, ia mengatakan bahwa tubuh aslinya yang sebenarnya adalah tikus pemakan roh. Untuk menjadi kaisar dewa, ia memakan pelatihan-pelatihan dari orang lain dan menjadikannya sebagai kekuatannya sendiri. Dan menurutnya, tidak hanya di dunia dewa, bahkan menjelajahi bintang-bintang pun tidak mungkin bisa muncul tikus pemakan roh kedua. Tapi kini, King bertemu tikus pemakan roh kedua. King benar-benar tak menyangka bisa bertemu tikus pemakan roh kedua yang masih kecil di dunia manusia, dan lagi punya kesempatan menundukkannya. Namun hanya kekuatan absolut saja yang dapat membuatnya menyerah. Dengan hawa kekuatan sarung pedang yang memancar, King mendatangi para tetua. Tentu saja membuat mereka kaget karena sebelumnya mereka tidak menyadari kehadiran King, hingga mereka bertanya-tanya siapa dirinya. Beberapa saat kemudian, salah satu tetua itu melihat keanehan pada sarung pedang yang dibawa King dan juga merasakan aura yang sangat mengerikan. Sehingga ia tertarik untuk memilikinya dan mengatakan jika King menyerahkan sarung pedangnya, ia akan mengampuni nyawanya.
King yang tersenyum tipis lalu mengeluarkan kekuatan sarung pedang miliknya dan membalas perkataan mereka. Jika masih berdiri dan berbicara setelah menerima serangannya, dirinya akan memenuhi keinginan mereka. Serangan kekuatan sarung pedang King begitu besar sehingga hampir membuat mereka bertiga terhempas. Tapi sekuat tenaga menahannya, lalu secara bersamaan mereka menyerang balik. Namun serangan mereka dengan mudah ditahan kekuatan sarung pedang milik King yang menciptakan sebuah pelindung. Sebenarnya King mampu menghabisi mereka dengan cepat, tapi demi menunjukkan kekuatan dirinya kepada tikus pemakan roh, King memperbesar area serangannya, lalu menghancurkan mereka hingga menjadi debu. Dan hawa kekuatan King terkuras habis. Dengan terpaksa, King menggunakan kekuatan dewanya semaksimal mungkin di hadapan tikus pemakan roh. Sehingga tikus pemakan roh ketakutan dan seluruh tubuhnya gemetaran. Tanpa basa-basi, King bertanya apakah ia bersedia menerima King sebagai tuannya. Tanpa pikir panjang, tikus pemakan roh bersedia. Sebagai bentuk perjanjian hidup dan mati, King memberikan setetes darah kaisar dewanya. Kekuatan yang terkandung di dalam darah itu mampu merangsang kekuatan di dalam tubuh tikus pemakan roh. Dan nantinya bisa merubah tikus pemakan roh itu mampu melahap segalanya. Setelah itu, King meminta bantuan roh purba untuk membuat pil dari buah 7 dewa Jiki. Scene berpindah di gerbang masuk kota Tianyu. Terlihat 3 orang menunggangi kuda. Pria itu adalah Yun Pan, putra keluarga utama Yun dari kerajaan Yun, ditemani bawahan dan kakeknya King. Tujuan datang ke kota Tianyu untuk mencari King, ingin menjadikan King sebagai pelayan militernya. Nama pelayan militer memang terdengar bagus, namun pada kenyataan sebenarnya adalah budak yang melayani keluarga utama. Sementara di gerbang kediaman keluarga Yun, Yun Meng dan murid lainnya dihajar Yun Hai. Paman King bertanya kepada Yun Hai, kenapa dia mengkhianati keluarga Yun, dan juga kenapa membawa pemimpin geng serigala besi yang bernama Luo. Yun Hai tertawa dan kemudian menjelaskan bahwa dirinya bukan berkhianat, karena sebenarnya dirinya berasal dari keluarga Lin. Dan nama sebenarnya bernama Lin Hai, agen rahasia keluarga Lin yang dikirim ke keluarga Yun 5 tahun yang lalu. Bukan hanya itu, Lin Hai juga mengatakan keluarga Lin dan geng serigala telah bergabung setengah bulan yang lalu. Mendengar itu semua, Paman King sangat tercengang. Lin Hai meminta Luo membunuh Paman King, dan Luo pun mengikuti keinginan Lin Hai. Luo mengeluarkan kekuatannya, melesat berniat akan menyerang Paman King. Namun tiba-tiba tubuhnya terpental hingga mengeluarkan darah dari mulutnya. Ternyata itu adalah serangan dari tetua Sang. Ia datang untuk melindungi anggota keluarga Yun. Saat Luo memerintahkan bawahannya untuk menyerang keluarga Yun, tiba-tiba seseorang berteriak agar mereka berhenti. Serentak mereka menoleh ke arah suara itu. Betapa terkejutnya mereka melihat Yun Pan, putra kerajaan Yun yang datang. Sampai-sampai Lin Hai dan Luo tubuhnya gemetaran. Setelah itu Yun Pan meminta mereka pergi. Dengan tergesa-gesa, Lin Hai dan orang-orang geng serigala lari terbirit-birit karena sangat ketakutan kepada Yun Pan. Tak berselang lama, Yun Pan yang berada di atas kuda memperhatikan mereka satu persatu. Kemudian ia bertanya di mana King. Kenapa ia tak melihatnya? Berani sekali menghindarinya, sama saja dengan mencari mati. Yun Xuan yang ketakutan menjawabnya dengan terbata-bata bahwa King belum kembali dari pelatihannya. Yun Pan yang tidak suka dengan perkataan Yun Xuan yang memotong perkataannya, Yun Pan memanggil bawahannya. Paham akan perkataan tuannya, bawahan itu bergerak cepat menghajar Yun Xuan. Tetua Sang dan yang lainnya hanya berdiam diri. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan Yun Pan. Sedangkan King yang sudah mencapai Xingjing level 8 sedang bergegas menuju kota Tianyu. Karena selama 2 hari ia merasakan firasat buruk terhadap keluarga Yun. Saat King sedang memandangi kota Tianyu di tepi tebing, tiba-tiba saja ia dikagetkan kehadiran sesosok perempuan cantik yang sudah berada tak jauh darinya. King mencoba melihat tingkat pelatihan wanita itu. Tak disangka dirinya tak mampu melihatnya, membuat King keheranan. Padahal
Setelah menjadi kaisar dewa, hanya 9 kaisar dewa abadi di dunia dewa yang tak bisa tingkat pelatihannya ia lihat. King berkata dalam hatinya, bisa dikatakan wanita di hadapannya ini berada di tingkat kaisar dewa abadi. Tak berselang lama, wanita itu mengatakan bahwa dirinya membutuhkan hati api King Lian. King keheranan dan bertanya bagaimana bisa mengetahui hati api King Lian berada padanya. Wanita itu menunjukkan peta yang sebelumnya berada pada King. King yang melihat peta itu mencoba mencari peta itu, namun sudah tidak ada. Wanita itu menjelaskan bahwa peta itu dibuat secara spiritual olehnya. Dalam jarak 1000 mil, dengan pikirannya mampu mengembalikan peta itu ke tangannya. Karena dirinya tak bisa memecahkan informasi yang menyegel hati api King Lian, oleh karena itu, ia membuat peta itu. Jika ada yang berhasil memecahkan informasi penyegelan hati api King Lian dan mendapatkannya, rencananya ia akan merebutnya. Wanita itu kembali meminta hati api King Lian, tapi King tidak mau melepaskan apapun yang sudah menjadi miliknya. Dengan terpaksa, wanita itu menggunakan busurnya berniat menyerang King. King menyadari bahwa senjata busur panah itu bukan senjata biasa, karena ia merasakan kekuatannya mirip dengan sarung pedangnya. Singkat cerita, serangan demi serangan mereka lancarkan, namun serangan King atau wanita itu tidak ada yang mengenai targetnya, karena King ataupun wanita itu mampu menangkisnya. Kini King dan wanita itu saling melepaskan senjatanya masing-masing. Mereka saling mengeluarkan seluruh kekuatannya, kemudian mereka saling beradu pukulan ataupun tendangan di udara. Tak berselang lama, mereka berhenti saling menyerang. King memanggil sarung pedangnya, kemudian berkata, pertempuran mereka berdua sangat sengit. Kalau dilanjutkan, akan melukai mereka berdua, dan menyarankan bertarung lagi di lain hari. Saat wanita itu berdiri, tiba-tiba ia batuk mengeluarkan darah dari mulutnya. Begitu darah itu mengenai tanah, tiba-tiba darahnya membeku menjadi es. Ternyata wanita itu membutuhkan hati api King Lian untuk menekan efek racun dingin di dalam tubuhnya. Kemudian wanita itu pergi sambil mengatakan akan kembali lagi lain waktu dan akan mengambil hati api King Lian dengan kemenangan. Namun baru beberapa langkah, King menahannya agar wanita itu tidak pergi dan menjelaskan hati api King Lian yang berada padanya hanyalah jiwa yang tersisa. Walaupun hati api King Lian diberikan, itu tidak akan memiliki efek pada racun dingin. Akan tetapi, King memiliki cara lain untuk mengatasi racun itu, namun hanya bisa menekannya selama 3 bulan saja. Dan juga, King meminta perjanjian dengan wanita itu. Jika bisa menyanggupinya, King berjanji akan menyembuhkan penyakitnya. Sementara di kediaman keluarga Yun, para prajurit keluarga Yun sedang berjaga di gerbang masuk keluarga Yun. Karena menurut kabar, keluarga Lin dan anggota geng serigala akan melakukan penyerangan terhadap keluarga Yun. Tak berselang lama, orang-orang geng serigala tiba lebih dulu dipimpin oleh orang yang bernama Hei Kui. Dan setelah itu terjadi percakapan antara pemimpin geng serigala dengan Tetua Sang. Dalam perbincangan itu, Hei Kui selalu melontarkan perkataan yang membuat Tetua Sang marah. Tetua Sang yang marah mengatakan agar Hei Kui menghentikan omong kosongnya dan menantang Hei Kui untuk bertarung. Dengan senang hati, Hei Kui menerimanya. Lontaran perkataan tantangan dari Tetua Sang bagaikan permohonan mati untuknya. Setelah itu, mereka menyerang bersamaan di udara, saling beradu pukulan, hingga akhirnya Hei Kui terkena pukulan Tetua Sang. Hei Kui terhempas begitu jauh menghantam gerobak. Namun Hei Kui langsung bangkit kembali tanpa luka sedikit pun. Dan juga Hei Kui diselimuti kekuatan ilmu kegelapan. Tetua Sang sedikit tercengang karena merasakan hawa kekuatan yang tak seharusnya dimiliki kesatria biasa dari Hei Kui. Hei Kui kembali menyerang Tetua Sang. Dari tangannya keluar aura hitam pekat seperti cambuk. Ternyata itu adalah cambuk iblis. Cambuk iblis itu tetap mengejar Tetua Sang hingga akhirnya cambuk iblis menembus dada Tetua Sang hingga berlubang dan ambruk di tanah. Menyadari bahwa yang digunakan Hei Kui ilmu hitam, Tetua Sang mengatakan, berani-beraninya kau menggunakan ilmu hitam yang melanggar langit.
Karena tetua sang orang yang paling kuat di keluarga Yun yang ada saat ini telah dikalahkannya, Heikui memerintahkan semua bawahannya untuk menghabisi keluarga Yun. Sebelum pembantaian itu terjadi, King datang bersama wanita cantik itu menaiki hewan buas berukuran besar, berteriak menghentikan mereka semua. Orang-orang di sana berhenti setelah mendengar teriakan King. Kemudian King lompat ke hadapan mereka semua dan berkata, "Karena Heikui telah menyakiti keluarga Yun, maka geng serigala besi akan disingkirkan dari kota Tianyu." Mendengar perkataan King, Luo tertawa sambil mengeluarkan pedang yang merupakan benda pusaka dan membalas perkataan King. Menyingkirkan geng serigala besi hanyalah mimpi. Lalu ia menyerang King. King segera mengambil sarung pedang miliknya dan dengan sengaja mengarahkan sarung pedang itu agar pedang Luo masuk ke sarung pedangnya. Kemudian sekuat tenaga King memukul wajah Luo hingga terpental jauh dan menghantam dinding. King menyadari sarung pedangnya telah menghisap semua kekuatan pedang Luo. Kemudian ia mengayunkan sarung pedang miliknya. Pedang milik Luo hancur menjadi pecahan besi tajam, terhempas menusuk tubuh Luo hingga akhirnya Luo pun mati di hadapan Heikui. Tentu saja membuat Heikui sangat marah berniat membunuh King. Namun King memperingati Heikui sekarang bukan gilirannya dan meminta wanita cantik itu mengawasi Heikui. Sesuai permintaan King, wanita cantik itu membidik Heikui. Entah apa yang terjadi di bawah bidikan wanita itu, Heikui merasakan tekanan seperti ada ribuan jarum di punggungnya. Bahkan Heikui juga tidak berani mengeluarkan hawa kekuatannya. Hingga Heikui bertanya-tanya di dalam hatinya, sebenarnya siapa wanita itu? Hingga Heikui tak menyadari King sedang membantai satu persatu 1000 bawahannya hingga tak tersisa. King yang sudah membantai bawahan Heikui mendekati Heikui lalu meminta wanita itu tidak membidik Heikui lagi. Heikui yang masih merasakan tekanan dari bidikan wanita itu, tubuhnya terlihat gemetaran. Dengan terbata-bata meminta King agar melepaskan geng serigala besi dan berjanji tidak akan mengusik keluarga Yun. King yang berdiri di hadapan Heikui tersenyum tipis dan mengatakan, "Sekarang sudah terlambat untuk meminta belas kasihanku." Begitu Heikui menyadari bahwa semua bawahannya telah menjadi mayat, Heikui dipenuhi amarah menggebu-gebu menyerang King membabi buta menggunakan cambuk iblisnya. Akan tetapi King dengan mudahnya menghindari setiap serangan yang dilesatkan Heikui. Saat King menangkap cambuk iblis dengan tangan kosong, Heikui tertawa dan berkata, "Dasar bodoh, kau memegang cambuk iblisku dengan tangan kosong." Namun tak disangka King menghancurkan cambuk iblis dengan mudahnya. Heikui tercengang melihat cambuk iblisnya dihancurkan dengan mudah oleh King. Kemudian King melesat menyerang Heikui hingga hancur berkeping-keping. King berdiri di hadapan orang-orang mengatakan, "Mulai sekarang geng serigala telah dihapus dari kota Tianyu."